sahabat-sahabat doa semua, salam jumpa kembali di ibadah doa pengerja kita pada hari ini. Walaupun saat ini kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi roh kita tetap menyala-nyala di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan tiupan sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kehidupan yang masih Tuhan izinkan untuk bisa kami jalani. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, pendoa, pengerja yang ada di Yayasan Sola Gracia tetap ada dalam lindungan Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah pengerja kami. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memimpin ibadah kami. Walaupun Tuhan, kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, yang menuntun kami, agar kami bisa mengikuti ibadah pengerja kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah pengerja. Mungkin mereka ada dalam keadaan kurang sehat Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka, agar untuk selanjutnya Tuhan, ibadah-ibadah kami bisa bersama-sama mengikutinya. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami layak untuk mengikuti ibadah pengerja kami. Ampuni kami akan segala salah dosa kami. Janganlah Tuhan berhitung akan segala kesalahan-kesalahan kami, agar kami layak tetap disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pengerja kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita mau memuji menyembah Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang tangan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Mari kita naikkan pujian ini dengan bersukacita.
tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari saudaraku, dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, kita hampiri hadirat Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, oh haleluya, oh Tuhan, turun tangan bagi setiap kami. Pulihkan kami ya Bapa, pulihkan kami Tuhan. Kau Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Kau segalanya bagi kami ya Bapa. Kaulah sumber kuat kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami ya Bapa. Oh ya lama sikala rapa papa papa. Ya lama sikala di. Ya rapa papa 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 papa. Ya lama sikala di. Kau Allah yang begitu baik bagi kami. Kau Allah sumber kuat kami ya Tuhan. Tiada Allah yang kami sembah selain Engkau.
Allah yang bertahta atas pujian penyembahan kami, Allah yang layak diagungkan. Biarlah setiap suku kan menyembahmu, setiap lutut kan bertelut memuji menyembahmu, setiap lidah akan mengaku mengagungkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Kau Allah Jehovah Jireh, Kau Allah Jehovah Rafa, Allah Jehovah Nisi, Allah Jehovah Salom, Allah yang El Shaddai, Allah Jehovah Sama, Allah yang berkuasa langit dan bumi. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kelayakan yang Tuhan izinkan bagi kami, sehingga kami dapat memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami dapat Tuhan bersekutu dengan teman-teman seiman kami, walaupun kami berada di rumah masing-masing. Tapi kami sudah membangun tahta-Mu di rumah kami, bahkan di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati-Mu, karena kami datang kepadamu di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan bersama saya kita katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih-Mu, karena anugerah yang Kau berikan bagi kami. Hingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah pengerja Yayasan Sola Gracia. Tuhan, walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya tetap Engkau mengasihi kami, karena Engkau selalu memberikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa sahabat kami. Tuhan, kami mau membela bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah. Berkati Tuhan, sehingga dapat berdiri dengan kuat dan kokoh. Walau apapun yang terjadi, walau apapun yang banyaknya masalah yang terjadi di bangsa kami ini, tapi pemerintahan kami akan tetap kuat dan kokoh berkat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, begitu maraknya saat ini berita-berita hoak, berita-berita yang tidak benar, yang membuat masyarakat kebingungan, yang membuat masyarakat ketakutan. Tuhan, siapapun pelaku-pelakunya itu, siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, yang selalu membuat berita-berita hoak, jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah mereka Tuhan, sehingga mereka bertobat dan mereka berhenti melakukan berita-berita yang tidak benar itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mohon belas kasihan-Mu, di mana Tuhan di negara kami ini begitu banyak Tuhan gerakan-gerakan radikal. Tuhan, Engkau tahu siapa mereka, Engkau tahu kelompok-kelompok mana itu Tuhan. Tuhan, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Jamah mereka Tuhan, setiap gerakan-gerakan radikal yang ada di bangsa kami ini dihentikan di dalam nama Yesus. Setiap rencana-rencana mereka dikacau balaukan di dalam nama Yesus. Jamah mereka semuanya ya Tuhan, sehingga mereka bertobat dan mereka akan mengenal Engkau, Juru Selamat, penebus dosa manusia. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sedih ya Tuhan melihat bangsa kami, ekonomi kami yang saat ini Tuhan begitu sulit. Ekonomi bangsa kami Tuhan yang saat ini hancur karena Tuhan masalah yang terjadi begitu banyak Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan masalah wabah virus corona yang hingga saat ini Tuhan masih banyak.
Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan ekonomi rakyat Indonesia ini Tuhan, sehingga rakyat Indonesia akan selalu dapat merasakan kesejahteraan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan pertolongan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, semuanya akan diubahkan. Bangsa kami akan dipulihkan, ekonomi kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau-lah pertolongan kami, karena Engkau-lah pengharapan kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa-Mu bangsa kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Jadilah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang kepada-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas hidup kami. Di tengah kami mengalami pergumulan hidup pada saat ini, tapi kami yakin Tuhan terus meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari hidup kami dalam terang Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kekuatan kami adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Bahwa penghiburan kami adalah penghiburan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Apabila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, saya ambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari surat 1 Tesalonika ini, Yesus mengangkat 3 hal yang penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang percaya, supaya kita mengalami hidup yang berkemenangan. Apa itu? Yang pertama, Paulus katakan dalam ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya atau kita tidak percaya, tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat yang patah itu keringkan tulang. Dari perkataan ini, saudara, kita bisa melihat alangkah pentingnya orang memiliki sukacita. Supaya apa? Supaya dia tetap menjadi orang yang berkemenangan di tengah pergumulan, di tengah penderitaan. Memang sedikit agak unik, tapi saya rasa itu menjadi satu kekuatan bagi orang yang berkemenangan untuk bisa survive. Kenapa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang mengalami patah arang, kalau orang mengalami patah semangat,
maka dia akan menjadi orang yang hopeless. Kalau orang sudah hopeless, apalagi yang mau dia buat? Sebab apa? Dia sudah kehilangan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini kembali menjadi satu ayat yang begitu hebat walaupun hanya dengan 2 kata saja. Tapi menurut saya, saudara, membutuhkan sebuah tingkat pencernaan yang begitu hebat. Sebab apa? Bagaimana mungkin kami mengalami sukacita di tengah pergumulan dunia saat ini? Yang tumpur usahanya dia akan bilang bagaimana kami akan bersukacita. Di tengah kami mengalami usaha kami yang semakin hari semakin mundur. Atau juga yang lain mengatakan bahwa kami sudah betul-betul mengalami persoalan ketika memang masalah COVID-19 ini begitu keluar, maka kami betul-betul bergumul, kami betul-betul tertekan. Bagaimana bisa kami mengalami sukacita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah memang di tengah pergumulan, persoalan yang terjadi pada saat ini, tidak ada sukacita yang bisa diciptakan? Pertanyaan kita untuk bisa terjawab adalah apa? Lalu sukacita itu memang berasal dari mana? Ada begitu banyak orang memiliki kekayaan, ada begitu banyak orang yang hidupnya betul-betul terkenal tidak kekurangan apapun, tapi dia tidak mengalami sukacita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita itu datangnya dari mana? Saya ketika membaca dan merenungkan beberapa pergumulan Paulus, sekali waktu Paulus itu ada di penjara, di kota Efesus. Di penjara yang begitu tertutup, di penjara yang gerakannya itu dibatasi, tapi Paulus mengeluarkan sebuah surat sukacita, yakni surat kepada jemaat Filipi. Kan luar biasa, saudara, ketika dia dibatasi oleh apapun, ketika tubuhnya tidak bisa mobile kemana-mana, tapi Paulus kembali tidak menghentikan gerakannya. Paulus tidak berhenti. Supaya apa? Supaya memang Injil tetap diberitakan, sehingga keluarlah surat sukacita. Lalu, apa kira-kira kekuatan yang Paulus miliki sehingga dia bisa menghasilkan sebuah surat untuk menguatkan mereka yang ada di lapangan, yang hidup mereka sedang bebas, sementara Paulus sedang terkungkung, tapi keluar surat sukacita. Dari mana kekuatan itu? Itu yang kita mau cek. Dan Paulus katakan, kuncinya itu dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita boleh lihat lagi seorang penulis lagu, ya, yang begitu banyak. Kalau kita lihat di Kidung Jemaat, ya, suplemen Kidung Jemaat, ada seorang anak yang begitu dilahirkan banyak pergumulan. Sebab apa? Dia lahir sebagai orang yang buta, dan kemudian ibunya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, tapi kemudian neneknya mengasuhnya. Neneknya hanya seorang buruh tani, tapi kemudian anak ini dibesarkan dengan modal kekuatan daripada firman Allah. Dia selalu mengingatkan kepada cucunya bahwa dia tidak kebetulan lahir di muka bumi. Dan luar biasa, sebab apa? Gadis tunanetra ini bisa menghasilkan 8.000 karya lagu rohani terbaik. Di tengah dia tidak memiliki fisik, di tengah neneknya yang sangat sulit secara ekonomi, dan banyak pergumulan sakit penyakit yang dia punya, tapi di akhir hidupnya dia mengeluarkan 8.000 karya lagu rohani terbaik. Dari mana sumber sukacita yang dia punya?
sehingga dia bisa menghasilkan begitu banyak karya lagu rohani terbaik. Rupanya itu ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang di dalam Tuhan yang bisa mengalami sukacita. Orang yang di dalam Tuhan yang bisa mengalami sebuah kehidupan yang seolah-olah kering, tapi betul-betul Tuhan mampu mengalirkan air kehidupan. Itu hanya dimiliki oleh orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, hidup berkemenangan yang dicatat oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, singkat sekali saudara. Paulus katakan untuk memiliki hidup yang berkemenangan. Yang kedua, Paulus katakan tetaplah berdoa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan sebuah kekuatan, maka tentu kita perlu memelihara sebuah hubungan yang cukup erat dengan yang empunya kekuatan. Dan itu terjadi di dalam doa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat saudara, ada begitu banyak pergumulan juga terjadi dalam sejarah Alkitab. Joshua mengalami pergumulan, Musa mengalami pergumulan, di perjanjian baru semua tokoh juga mengalami sebuah pergumulan. Lalu apakah mereka langsung melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan? Ternyata tidak, saudara. Sekali waktu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pergumulan yang begitu besar yang dialami oleh orang Israel ketika mereka hendak memasuki kota Jericho. Kita tahu bahwa temboknya begitu tebal, temboknya begitu luar biasa kuat. Bagaimana mungkin saudara, kalau orang Israel bisa meruntuhkan itu tembok? Bagaimana mungkin? Sebab apa? Sebab kekuatan yang sebesar apapun tidak akan bisa meruntuhkan tembok itu. Konon pula, orang Israel itu banyak juga para ibu, banyak juga anak-anak. Dan kemudian yang paling luar biasa, Joshua tetap melihara hubungan dengan Tuhan. Dan Joshua mengikutkan apa yang Tuhan katakan kepada Joshua. Dan kemudian orang Israel itu Tuhan katakan kelilingi tembok itu selama 7 hari. Dan kemudian mereka mengelilingi tembok itu sekali 1 hari sambil mereka berdoa dengan suara yang nyaring. Baru pada hari yang ke-7, Tuhan minta supaya mereka mengelilinginya 7 kali dan mereka mengeluarkan nyanyian pujian. Dan kemudian saat itu juga tembok itu menjadi runtuh. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang mengandalkan kekuatannya, begitu banyak mengeluarkan kemampuannya, strateginya, tapi pada akhirnya tidak mampu membawa mereka untuk sampai kepada apa yang Tuhan mau. Sebab apa? Sebab kita lebih banyak berorientasi kepada diri kita, tidak berorientasi kepada apa yang Tuhan mau. Ketika kita berdoa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita katakan di sana bahwa bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Dan kalau kita bicara masalah kehendak Bapa, maka kehendak Bapa itu yang paling baik atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, untuk menjadi orang yang berkemenangan dalam teks ini dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ke-18, mengucap syukurlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara masalah mengucap syukur, mengucap syukur itu adalah rahasia hidup sehat. Makin banyak kita mengucap syukur, maka kita akan semakin banyak
mengeluarkan perbendaharaan yang begitu melimpah dari hati kita. Sebab apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masalah manusia yang paling berat pada saat ini adalah susahnya mengucap syukur. Ada 3 orang wanita pergi membeli makanan dan kemudian seorang wanita pertama dia langsung mengeluarkan sebuah kata-kata, wah ini betul-betul roti kue yang penuh dengan penipuan. Sebab apa? Sebab di tengahnya ada bolongan dan kemudian di sekelilingnya itu juga nggak terlalu tebal. Wanita yang kedua bilang, ini toko roti harganya luar biasa selangit. Kalau kita sering belanja kemari kita bisa tumpur. Tapi wanita ketiga memiliki cara berpikir yang hebat. Dia katakan, wah ini kuenya sangat luar biasa banyak coklat. Sangat luar biasa banyak kacangnya. Walaupun di tengah ada lubang, tapi pasti kue ini adalah kue donat yang terbaik. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang sudah punya mobil 2, tapi dia katakan mungkin saya harus kejar lagi mobil yang lebih mahal dengan jumlah yang lebih banyak. Akhirnya apa? Hidup manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh Salomo. Salomo akhirnya memiliki 700 istri dan 300 gundik. Menarik sekali, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa memang Salomo ketika dia memiliki 1000 wanita yang ada di sekelilingnya itu, hidupnya itu betul-betul dia nikmati, dia puaskan? Apa sih sebenarnya tujuannya? Salomo tidak hanya ingin menguasai kerajaan Israel, tapi juga kerajaan-kerajaan di seputarnya. Sehingga dia mengawini para anak-anak raja yang ada di seputar Israel. Supaya apa? Supaya ada ekspansi kerajaan daripada Israel. Tapi akhirnya luar biasa hancur. Israel itu hancur. Terbelah menjadi 2. Israel Utara dan Israel Selatan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur itu adalah rahasia hidup sehat. Dan Paulus kembali katakan di ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan dalam satu hal. Bukan ketika memang keadaan hidup kita mulus kita mengucap syukur, tidak. Tapi ketika hidup kita juga penuh dengan persoalan, sebab kita percaya bahwa di balik persoalan masih ada blessing in disguise. Ada berkat tersembunyi. Inilah 3 hal yang Paulus katakan untuk mengalami hidup yang berkemenangan, maka kita membutuhkan 3 hal ini. Saya kurang paham, saya kurang tahu apa yang sedang kita alami di tengah kehidupan kita di pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang yang putus asa, ada begitu banyak orang yang frustasi, ada begitu banyak orang juga akhirnya membuat apa yang mereka mau. Mereka mulai masuk ke jalan raya tanpa memakai masker, berkumpul dan lain sebagainya. Seolah-olah itu adalah jawaban bagi apa yang mereka inginkan. Tapi hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang berkemenangan. Terapkan 3 hal yang utama. Yang pertama, tetaplah bersukacita. Jangan cari sukacitamu ke mall. Jangan cari sukacitamu dengan pergi ke tempat pelesiran. Tapi hari ini kita belajar untuk mendapatkan sukacita, kita membutuhkan sebuah relasi dengan Tuhan yang sangat intim. Yang kedua, tetaplah berdoa. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah.
Apa yang ada pada kita, mari kita syukuri dan mari kita nikmati. Mari kita nikmati juga situasi pada saat ini, walaupun jujur kita juga mengalami perasaan-perasaan yang penuh dengan kecemasan. Tapi kembali kita belajar bahwa sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita dan memberkati kita. Kiranya Tuhan meneguhkan kita lewat firman-Nya. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Teguhkan dan kuatkan kami untuk menjadi orang berkemenangan, untuk tetap menerapkan hidup bersukacita, hidup berdoa, dan hidup mengucap syukur. Terpuji dan termulia Engkau, sebab di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak yang berkasih, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menerima pengurapan yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita oleskan minyak di ubun-ubun kepala kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi pikiran kami Tuhan, sehingga pikiran kami selaras dengan pikiran-Mu. Semua pikiran-pikiran buruk kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua mata kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi kedua mata kami, sehingga dengan mata ini kami boleh melihat begitu banyak tuaian jiwa yang dapat kami layani ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di kedua telinga kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi kedua telinga kami, sehingga dengan telinga ini kami boleh lebih peka mendengar suara-Mu, dan kami juga peka mendengar keluhan setiap orang yang datang kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari kita oleskan minyak di hidung kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi hidung kami Tuhan, sehingga kami boleh membedakan roh yang ada di hadapan kami adalah Roh Kudus atau roh yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di mulut, bibir, dan lidah kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi mulut, bibir, dan lidah kami, sehingga segala perkataan yang keluar adalah perkataan berkat, segala perkataan kutuk kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di otak kecil kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau mengurapi otak kecil kami Tuhan, sehingga semua memori buruk yang pernah kami alami kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan mengingat-ingatnya lagi. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di hati kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau mengurapi hati kami Tuhan, sehingga hati kami sama seperti hati-Mu, yang berbelas kasihan kepada setiap orang-orang yang kami layani. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di kedua tangan kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi kedua tangan kami, sehingga dengan tangan ini kami boleh melakukan segala pekerjaan yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita oleskan minyak di pusar kita. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengurapi pusar kami Tuhan, sehingga segala kutuk-kutuk leluhur kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk diubah menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan minyak di kedua kaki kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi kedua kaki kami, sehingga dengan kaki ini kami boleh melangkah untuk memberitakan kebenaran firman kepada setiap orang-orang yang kami temui. Terima kasih Bapa. Mari kita oleskan juga minyak di kedua tumit kita. Bapa, biarlah Engkau juga mengurapi kedua tumit kami, sehingga segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat apapun yang ingin mengintimidasi kami, semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah mengurapi kami, dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tetap menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima pengurapan-Mu. Haleluya. Amin. Perlawanan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan perlengkapan persenjataan Allah. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh firman Allah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat ada padaku, roh nasihat ada padaku, roh pengertian ada padaku, roh keperkasaan ada padaku, roh pengenalan akan Tuhan ada padaku, roh takut akan Tuhan ada padaku. Ketujuh roh Tuhan ada padaku. Aku percaya Yesus sudah mengurapi aku. Oleh sebab itu, aku serukan nama Yesus sebanyak 7 kali. Mari kita serukan. Yesus, 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 Yesus. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar.
Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu, kita akan bersorak-sorai, memuji-muji dan memuliakan Dia, dan menyerukan haleluya sebanyak 4 kali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu melindungi kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Berkat kasih dan anugerah-Mu, kami dapat melaksanakan ibadah doa pengerja dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Walaupun kami adakan di tempat kediaman kami masing-masing, kami telah menerima firman-Mu dari hamba-Mu. Kami telah menerima urapan daripada-Mu. Kami telah menerima perlengkapan senjata-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami dan modal untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Sebelumnya, ampuni dosa-dosa kami, Bapa. Suci kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah permohonan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.